Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai kumulatif dari sebuah kuesioner. Sebelum itu, di sini kami telah memiliki sebuah kuesioner yang terdiri atas 20 pertanyaan dan terdapat 4 parameter jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Dan di sini juga sudah terdapat 82 responden yang telah menjawab. Baik, pertama kita akan klik icon Google Sheet pada sudut kiri atas jawaban. Setelah itu, layar akan menampilkan rincian jawaban setiap responden. File Google Sheet setelah kita buka akan otomatis tersimpan ke dalam Google Drive. Kemudian, kita klik kanan file tersebut, setelah itu pilih download. Nah, setelah file tersebut telah terdownload, sekarang kita buka menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya di sini kita ubah pertanyaan menjadi inisial saja, yaitu sebagai berikut. Lalu di sini kita akan merubah keempat indikator yang tadi itu menjadi angka. Untuk caranya yaitu kita tekan Ctrl H, lalu kita ubah sangat setuju jadi angka 1, setuju jadi angka 2, kurang setuju jadi angka 3, dan tidak setuju menjadi angka 4. Setelah itu kita rapikan kolomnya. Untuk tahap selanjutnya, kita tentukan jumlah nilai dari setiap responden. Dengan cara ketik simbol sama dengan, lalu sum, berikutnya kita blok baris yang ingin dijumlahkan. Lalu untuk jumlah poin dari responden yang lain, kita hanya perlu mendrag hasil jumlah nilai responden pertama sampai responden terakhir. Berikutnya di sini kita akan menghitung nilai rata-rata dan nilai standar deviasi dari jumlah nilai semua responden. Pertama-tama kita ketik mean untuk rata-rata dan standar deviasi di bawahnya. Lalu pada kolom di sampingnya kita ketik simbol sama dengan, lalu kita ketik AVG, berikutnya kita blok semua nilai jumlah tadi lalu enter. Maka kita dapatkan di sini nilai rata-ratanya. Lalu kita rapikan dulu nilai rata-ratanya menjadi 2 angka di belakang koma. Untuk nilai standar deviasi juga sama dengan rata-rata, tapi di sini kita gunakan perintah stdef atau stdef. Lalu kita blok semua pada kolom jumlah. Lalu enter, maka kita dapatkan nilai standar deviasinya. Berikutnya kita akan menentukan nilai rata-rata ditambah standar deviasi dan nilai rata-rata dikurang standar deviasi yang akan kita gunakan pada tahap selanjutnya.
Selanjutnya kita cari dulu nilainya. Setelah itu kita buat tabel yang terdiri dari kolom kategori, interval kelas, frekuensi, dan persen. Lalu kita masukkan 4 indikator jawaban tadi. Setelah itu kita masukkan interval kelasnya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai frekuensi dari setiap kategori. Untuk kategori pertama di sini kita ketik sama dengan lalu conifs. Lalu kita blok semua kolom jumlah. Lalu kita ketik titik koma diikuti dengan batasan yang ada pada kolom kelas. Lalu enter. Selanjutnya untuk kategori yang kedua juga sama. Lalu kita blok semua kolom jumlah. Masukkan batasan pertama. Setelah itu kita blok lagi kolom jumlah. Dan kita masukkan lagi batasan kedua. Lalu enter. Untuk kategori ketiga juga sama dengan kategori kedua. Pertama kita ketik sama dengan lalu diikuti dengan conifs. Lalu kita blok semua kolom jumlah. Setelah itu kita masukkan batasan pertama. Lalu kita blok lagi pada kolom jumlah. Dan kita masukkan batasan kedua. Lalu enter. Lalu untuk kategori keempat juga sama dengan kategori pertama. Di sini kita ketik sama dengan lalu diikuti dengan perintah conifs. Lalu kita blok semua pada kolom jumlah. Setelah itu kita masukkan batasannya yang ada pada kolom interval kelas. Lalu enter. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah dari kolom frekuensi. Pertama di sini kita ketik jumlah. Lalu kita hitung jumlah dari kolom frekuensi dengan cara ketik sama dengan lalu sum, lalu kita blok semua data pada kolom frekuensi. Di sini kita dapatkan hasil 82 sesuai dengan jumlah responden yang kita punyai di awal. Baiklah, selanjutnya kita di sini akan menentukan jumlah persentase dari setiap kategori. Pertama kita
ketik sama dengan, lalu kita klik nilai frekuensinya dibagi dengan jumlah data frekuensi, setelah itu kita kali 100. Maka kita dapatkan hasil seperti berikut. Untuk kategori yang lainnya juga sama seperti kategori pertama. Kita jumlahkan data persentase ini, jika nilai 100 maka benar. Baiklah, pada tahap terakhir kita buat diagramnya. Pertama kita blok tabelnya. Lalu insert. Itu kita pilih diagram yang akan kita gunakan. Kita gunakan diagram pie terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan berbagai macam model diagram sesuai keinginan. Ini untuk presentasinya kita rapikan dulu supaya tidak ada lagi angka di belakang koma. Baiklah, sekarang nilai presentasinya juga sudah sama dengan yang ada pada diagram. Kita akan buat untuk diagram batangnya. Pertama kita blok tabelnya, lalu insert. Lalu kita pilih yang model diagram batang. Kita pilih model yang kita inginkan. Selanjutnya kita rapikan posisinya. Dapat kita lihat di sini untuk diagram pie dan diagram batangnya seperti berikut. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.